Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrullah dengan NIM 1221608. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu konsep akuntansi syariah berdasarkan bagan foto. Yang pertama, lembaga perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua, melakukan kegiatan bisnis harus sesuai syariah. Semua kegiatan bisnis harus mematuhi hukum Islam, seperti menghindari riba atau bunga, judi, dan ketidakjelasan atau gharar. Untuk usaha dan produk harus halal. Yang ketiga yaitu kegiatan dicatat akunting. Semua transaksi bisnis dicatat agar dapat dilaporkan secara transparan dan akurat. Yang keempat yaitu input transaksi. Merupakan data awal dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Yang kelima, proses pembukuan. Data transaksi dicatat dan diproses sesuai sistem akuntansi. Yang keenam, prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dalam pencatatan harus berdasarkan prinsip keadilan, tidak memihak atau merugikan. Kebenaran, data yang dicatat sesuai kenyataan. Penegakan syariah, semua sesuai aturan Islam. Yang ketujuh yaitu output laporan. Hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan syariah yang dapat dipercaya dan sesuai dengan syariat. Lanjut pada soal nomor 2. Yang pertama yaitu akad tijarah, bersifat profit atau komersial. Akad tijarah bertujuan mencari keuntungan atau laba bagi para pihak. Contoh akad tijarah antara lain yaitu mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola keuangan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah, dua pihak atau lebih bekerjasama dengan menyatukan modal dan keahlian. Laba rugi ditanggung bersama. Murabahah, jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang diketahui oleh kedua pihak. Ijarah, sewa menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Salam dan istisna, jual beli pesanan dalam pembayaran di awal atau cicil. Yang selanjutnya yaitu akad tabarru, bersifat non-profit atau sosial. Akad tabarru dilakukan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi tujuan tolong-menolong. Contohnya, qard, pinjaman tanpa bunga, hanya wajib dikembalikan pokoknya. Wakalah, pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Hibah, pemberian harta secara cuma-cuma tanpa imbalan. Wakaf dan zakat, penyaluran harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Kafalah dan hawalah, jaminan atau pengalihan tanggung jawab utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Masuci. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3, jelaskan tahapan pemaknaan akuntansi dari sisi seni, ilmu, dan teknologi. Sebagai seni, akuntansi dipandang sebagai seni karena menyusun laporan keuangan, butuh pertimbangan dan aktivitas. Akuntan harus bisa memilih metode pencatatan yang paling cocok dengan kondisi perusahaan, agar informasi yang disajikan bisa mudah dipahami dan berguna. Selanjutnya, dari segi sebagai ilmu. Sebagai ilmu, akuntansi disebut ilmu karena punya teori, prinsip, dan standar yang bisa dipelajari serta diuji kebenarannya. Ada logika dan sistematika dalam pencatatan dan pelaporan yang berdasarkan data dan faktanya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, sebagai teknologi. Akuntansi juga berkembang jadi teknologi karena sekarang banyak dibantu oleh sistem dan aplikasi komputer atau proses pencatatan, pengelolaan data sampai laporan keuangan bisa dilakukan secara otomatis dan lebih cepat.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu sejarah perkembangan praktik akuntansi pada masa Islam. Pada masa kejayaan Islam, praktik akuntansi sudah dikenal dan digunakan terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan perdagangan. Contohnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sudah ada sistem pencatatan keuangan yang rapi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran negara. Lembaga seperti Dewan Al-Kharaj atau kantor pajak sudah memakai metode pencatatan yang mirip akuntansi modern. Akuntansi ini digunakan untuk memastikan keadilan dalam zakat, pajak, dan distribusi kekayaan. Bukti tertulis dan catatan sangat penting dalam transaksi. Dan prinsip transparansi serta amanah sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Jelaskan secara komprehensif mengenai gagasan pembentukan akuntansi syariah. Apa yang menjadi penciri khusus antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Menurut saya, akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Gagasan pembentukan akuntansi syariah berakar dari kebutuhan untuk mengatur dan melaporkan transaksi keuangan dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Untuk penciri khusus antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, yang pertama itu ada dasar hukum. Akuntansi konvensional berlandaskan pada standar akuntansi internasional seperti IFRS, sedangkan untuk akuntansi syariah berlandaskan pada hukum Islam dengan pertimbangan syariah. Terus yang kedua ada transaksi keuangan. Untuk akuntansi konvensional mengizinkan transaksi yang mencakup riba dan spekulasi. Terus untuk akuntansi syariah melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas haram. Terus yang ketiga itu ada laporan keuangan. Akuntansi konvensional fokus pada profitabilitas dan nilai pemegang saham. Terus untuk akuntansi syariah menekankan pada kesejahteraan sosial dan tanggung jawab moral, termasuk laporan yang mencerminkan dampak sosial. Terus yang keempat itu ada pengukuran kinerja. Untuk akuntansi konvensional menggunakan metrik seperti ROI atau disebut Return on Investment. Terus untuk akuntansi syariah, dia memperhatikan kinerja tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi sosial dan lingkungan. Terus yang kelima itu ada aspek etika. Untuk akuntansi konvensional mungkin tidak terlalu memperhatikan aspek etikanya dalam mengambil keputusan. Terus untuk akuntansi syariah itu secara eksplisit mengharuskan pertimbangan etika dalam setiap transaksi dan laporan. Sekian. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6. Jelaskan secara komprehensif perbedaan antara pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia yang dulu hingga yang berkembang saat ini. Sependek pengetahuan saya, ya, yang pertama tuh ada sejarah dan latar belakangnya. Dulu tuh standar akuntansi di Indonesia itu awalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar akuntansi yang lebih terfokus pada penyajian laporan keuangan yang sederhana dan tidak terstruktur. Pada tahun 1994
Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK yang pertama kali yang masih terpengaruhi oleh praktik akuntansi internasional tetapi belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional. Kalau yang sekarang saat ini Indonesia telah mengadopsi PSAK yang lebih berbasis pada International Financial Reporting Standards IFRS yang mencerminkan praktik akuntansi global, kebutuhan informasi yang lebih kompleks. Proses konvergensi ini dimulai pada tahun 2009 dan terus berkembang untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan secara internasional. Terus yang kedua tu ada struktur dan pendekatan. Dulu PSAK lebih bersifat perspektif dengan fokus pada aturan dan prosedur yang harus diikuti. Standar yang tidak ada selalu fleksibel untuk berbagai jenis entitas, terutama untuk usaha kecil dan menengah UKM. Untuk yang sekarang, PSAK yang baru lebih berbasis prinsip, memberikan ruang bagi manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan. Terdapat standar khusus untuk UKM, yaitu SAK-ETAP atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus yang ketiga ada pengungkapan dan transparansi. Dulu itu pengungkapan informasi dalam laporan keuangan cenderung minimal, tidak mencakup banyak aspek yang relevan bagi pemangku kepentingan. Untuk yang sekarang, peningkatan fokus pada transparansi dan pengungkapan informasi laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lebih lengkap dan relevan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang jelas. Adanya kewajiban untuk mengungkapkan informasi non-keuangan yang relevan seperti resiko yang dihadapi perusahaan. Terus yang keempat itu ada teknologi dan digitalisasi. Dulu proses akuntansi dan pelaporan masih banyak dilakukan secara manual dan berbasis kertas yang membatasi efisiensi dan akurasi. Kalau sekarang digitalisasi telah mengubah cara perusahaan melakukan akuntansi. Dengan banyaknya perangkat lunak akuntansi yang membantu dalam pembuatan laporan keuangan, penerapan teknologi informasi dalam akuntansi juga mendukung pengumpulan data yang lebih akurat dan real time. Terus yang kelima itu ada regulasi dan pengawasan. Dulu pengawasan terhadap praktik akuntansi masih terbatas dengan sedikit penegakan aturan. Kalau sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan IAI memiliki peran lebih aktif dalam pengawasan dan penegakan standar akuntansi. Audit eksternal menjadi lebih penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Untuk yang keenam itu ada kesadaran dan pendidikan. Dulu pendidikan akuntansi kurang terfokus pada perkembangan terbaru dalam standar akuntansi. Kalau sekarang pendidikan dan pelatihan akuntansi semakin ditingkatkan dengan kurikulum yang mencakup PSAK terbaru dan praktik internasional. Kesadaran akan pentingnya akuntansi yang baik semakin meningkat di kalangan profesional dan pelaku bisnis. Jadi untuk kesimpulannya, perkembangan pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan dari pendekatan yang lebih tradisional dan sederhana menuju sistem yang lebih kompleks, berbasis prinsip dan responsif terhadap kebutuhan global. Sekian, terima kasih.